Anak-anakku sekalian, cepat atau lambat antum memang harus menjadi seorang pemimpin. Paling sedikit menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Lebih jauh lagi nanti antum akan memimpin keluarga antum masing-masing, baik sebagai qawam maupun sebagai umun warobatul bait. Kalau untuk yang akhwat, yang pasti adalah bahwa umat ini, umat Islam itu di setiap masa memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin yang akan membawa umat ini senantiasa di jalan Allah, meraih kemuliaan dan kejayaannya, izul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umatnya. Nah, anak-anakku sekalian, tugas kita semua, tugas antum untuk memimpin umat ini kembali, memperjuangkan risalah Islam, agar risalah Islam ini bisa memancarkan kebaikannya kembali, kerahmatannya kembali bagi seluruh alam. Nah, bagaimana hal itu bisa antum lakukan? Itu tidak bisa tiba-tiba. Ya. Kalau antum pernah mendengar Muhammad Al-Fatih, dia juga tidak tiba-tiba bisa menaklukkan benteng Konstantinopel begitu. Dia melalui sebuah proses pendidikan dan pelatihan. Muhammad Al-Fatih ini merupakan anak cucu dari kalau Mbah Buyutnya, ya, ujung-ujungnya sana itu ada yang namanya Ertugrul. Nah, Ertugrul ini anak dari Sulaiman Shah. Sulaiman Shah ini tokoh atau pimpinan dari kabilah Koyi. Kabilah Koyi ini berasal dari satu daerah namanya Balkh. Nah, Sulaiman Shah ini punya beberapa anak, yang paling menonjol adalah namanya Ertugrul. Nah, Ertugrul ini yang kemudian bisa membawa dari sebuah kabilah menjadi sebuah, nanti kemudian diwujudkan oleh putranya yang kedua namanya Utsman, menjadi sebuah kekhilafahan, disebut kekhilafahan Utsmani. Utsman ini anak Ertugrul yang kedua. Jadi bukan Utsman bin Affan, bukan itu. Jadi semua itu berproses, ya. Semua memerlukan pembiasaan, pelatihan. Dan pelatihan yang paling penting itu adalah bahwa di dalam diri kita itu harus ada namanya kemauan atau tekad. Tekad untuk apa? Tekad untuk mencapai cita-cita. Itu. Ada ungkapan yang menarik ketika Ertugrul ini merasa musuh ini makin banyak dan makin kuat. Lalu dalam dialognya dengan seorang sufi namanya Ibnu Arabi, dia mengeluhkan soal itu. Lalu apa kata Ibnu Arabi? Dia bilang begini, Ertugrul, justru karena musuh itu semakin besar dan semakin kuat, itulah maka perjuanganmu itu menjadi makin berharga. Artinya apa? Semakin sulit cita-cita itu dicapai, semakin tinggi nilai perjuangan kita. Iya toh? Benar nggak? Jadi kesulitan itu perkara biasa. ATHGR, ancaman, tantangan, gangguan, rintangan, itu perkara biasa di dalam kita mencapai cita-cita. Nah, tetapi menjadi tidak biasa jikalau kita ini tidak punya, nah ini yang penting, ya, sikap kejuangan. Apa inti dari sikap kejuangan? Yaitu tekad, optimisme, tekad optimisme bahwa kita ini bisa.
Tuh, kita ini bisa. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, Muhammad Al-Fatih itu punya cita-cita menaklukkan benteng Konstantinopel yang 1000 tahun lebih itu tidak tersentuh oleh lawan dari manapun datangnya. 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang. Negara kita ini saja umurnya baru 76 tahun. Bisa dibayangkan seperti apa 1000 tahun itu. Nah, benteng Konstantinopel itu bisa bertahan 1000 tahun. Itu artinya ini benteng sangat kuat. Jadi orang melihatnya saja itu sudah sulit membayangkan bagaimana bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Tapi tidak buat Muhammad Al-Fatih. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Ertugrul. Sepanjang kita ada di jalan Allah, maka tidak ada kata tidak mungkin. Kenapa? Bukan karena kita ini menjadi kuat, bukan. Tapi karena Allah lah yang memungkinkan kita bisa mencapai cita-cita itu. Nah, bagaimana kita menjadi mungkin mencapai cita-cita itu seberat apapun cita-cita itu, yaitu dengan pertolongan Allah. Nah, kapan kita ini bisa mendapatkan pertolongan Allah? Jikalau kita ini menolong agama Allah. Allah sendiri yang berjanji, intan surullaha yansurkum. Jikalau engkau menolong Allah, menolong agama Allah, karena Allah tidak memerlukan pertolongan. Allah itu kan Al-Khaliq, sang pencipta. Yang memerlukan pertolongan itu makhluk. Allah itu la hajatalah. Dia tidak memiliki hajat atau keperluan atau kebutuhan kepada makhluknya. Jadi yang dimaksud dengan menolong agama Allah itu, ya, itulah yang kemudian disebut sebagai Ansarullah. Ya, dan Allah memang meminta kita untuk menjadi Ansarullah, ya ayyuhalladzina amanu kunu Ansarullah. Jadilah kamu Ansarullah, yakni ansaru dinilah, penolong agama Allah. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurkum. Ini janji Allah. Janji Allah itu benar, pasti benar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Benar. Janji Allahnya benar dan benar pula akan dipenuhi. Karena Allah tidak pernah memiliki irodah atau keinginan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan juga Allah tidak pernah tidak punya kemampuan atau kudrah untuk menepati janji. Manusia banyak ingin menepati janji, tetapi acap tidak bisa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menepati janji. Misalnya datang janji jam 10, kena macet atau kendaraannya mogok misalnya. Sudah tidak bisa, mundur tidak bisa, maju tidak bisa, terbang tidak bisa. Jadi kita tidak punya kudroh, apalagi kalau sudah dari awal memang berniat mau mengingkari janji, ya sudah. Kalaupun tidak mengingkari janji, tidak selamanya kita punya kudroh atau punya kemampuan menepati janji. Nah, sedang Allah tidak pernah mempunyai irodah atau keinginan mengingkari janji. Dan juga tidak pernah tidak punya kemampuan menepati janji. Jadi selalu punya kemampuan menepati janji. Karenanya ketika Allah mengatakan intan surullaha yansurkum, janji itu hak, inna wa'dallahi hak. Janji itu hak dan pasti akan ditepati. Nah, ketika Allah menolong kita, apa yang bakal terjadi? Tidak ada yang berat kecuali menjadi ringan. Tidak ada yang sulit kecuali menjadi mudah. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali menjadi mungkin. Tidak ada yang gelap kecuali menjadi terang. Begitu seterusnya. Dan itulah yang kita saksikan bagaimana Muhammad Al-Fatih akhirnya juga bisa menaklukkan benteng yang sedemikian tangguh itu melalui sebuah perjuangan yang perjuangannya, prosesnya itu sendiri tidak lama, hanya kurang dari 2 bulan, tapi persiapannya memakan waktu sampai tahun-tahun. Usaha menaklukkan benteng Konstantinopel itu lebih dari 825 tahun semenjak Rasulullah SAW mengatakan
latuftahanal Konstantinia, pasti akan ditaklukkan Konstantinia itu. Fala ni'mal amir amiruha fala ni'mal jais dalikal jais. Baik-baik panglima perang adalah yang menaklukkan Konstantinopel, dan yang sebaik-baik tentara adalah yang turut serta di dalam penaklukan itu. Nah, anak-anakku sekalian, sikap mental seperti ini, kejuangan, punya tekad, punya semangat, punya optimisme mencapai cita-cita ini yang mau ditempa pada diri antum sekalian melalui berbagai pelatihan-pelatihan, mulai dari LMT, mulai dari LDK, kemudian LMT 2, nanti LMT 3, begitu terus. Nanti kalau antum masuk ke SMA, lanjut di SMA IT Santama, begitu juga LDK 1, LDK 2, LKMM, kemudian LKMA, ya pada puncaknya itu antum akan memilih destinasi perjalanan ke luar negeri kemana, yang itu antum persiapkan semuanya sendiri, biayanya sendiri, kemudian pengurusan ini itu semuanya sendiri. Nah, itu melatih antum memiliki kemampuan memimpin dan mengatur. Manajemen itu intinya mengatur sesuatu itu menjadi mungkin terlaksana, menjadi bisa terlaksana dengan baik segala macam. Kepemimpinan dan pengaturan itu mulai dari diri sendiri, mengatur dari bangun tidur sampai tidur kembali, kapan bangunnya, terus apa yang harus dilakukan, terus apa yang harus dipersiapkan, kegiatan apa pagi itu, taklim jam berapa, sebelum taklim mesti ngapa, ya kan, apa yang harus disiapkan, segala macam itu perlu pengaturan dan perlu kepemimpinan terhadap diri sendiri. Kalau lagi harus bangun berarti kan harus mengalahkan rasa kantuk, harus mengalahkan rasa malas, ya, kemudian menjaga kebersihan diri, menjaga ketertiban, keteraturan, semangat, doa, ibadah, segala macam itu semua itu diri sendiri yang menentukan. Abi, umi, ayah, bunda di rumah, ya, bapak, ibu atau guru, para ustadz di sekolah itu hanya bisa mengingatkan, menghimbau, mendorong, ya kan, mungkin sekali-kali menghukum jikalau antum itu lalai. Tapi tetap semua itu bergantung kembali kepada antum sendiri. Nah, antum itu semua sudah dewasa, sudah balik, ya. Walaupun mungkin ada 1-2 yang belum, ya, tetapi secara umum sudah. Nah, kalau sudah balik, antum sudah menjadi mukallaf. Kalau sudah menjadi mukallaf, antum harus bertanggung jawab terhadap diri antum sendiri. Sebelum balik, itu orang tua, umi, abi, ayah, bunda, mama, papa antum. Yang memilihkan makanan, memilihkan minuman, memilihkan pakaian, termasuk memilihkan sekolah. Tapi selepas antum sudah balik, maka antum bertanggung jawab atas semua, mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, mau nutup aurat atau tidak, segala macam itu antum yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka antum harus bisa memimpin diri antum sendiri, mengatur hidup antum sendiri. Dan itu memerlukan pembiasaan, melahirkan kebiasaan. Kebiasaan kemudian melahirkan karakter kepribadian. Kepribadian seperti apa yang kita inginkan? Kepribadian Islam. Jadi pemimpin yang memiliki kepribadian Islam, kemampuan mengatur dengan cara Islam, begitu seterusnya. Takbir, Allah Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah takbir. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.